Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Hidup Sehat kembali hadir dengan tema terkini. Tak terasa, kita seluruh umat muslim berada di penghujung Ramadan. Di Indonesia, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, diwarnai dengan momen mudik lebaran ke kampung halaman. Namun untuk sampai di kampung halaman, pemudik harus menempuh perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama. Tak hanya tentang keselamatan di jalan, menjaga kondisi tubuh juga perlu diperhatikan. Berikut masalah kesehatan yang sering terjadi saat mudik. Pertama, mabuk perjalanan. Salah satu masalah kesehatan yang sering sekali terjadi saat mudik adalah mabuk perjalanan atau motion sickness. Kondisi ini bisa terjadi karena daya tahan tubuh menurun akibat kelelahan selama perjalanan mudik. Umumnya, mabuk perjalanan menimbulkan gejala berupa pusing, mual, dan muntah. Kedua, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Debu dan polusi yang bertebaran bebas di mana-mana di sepanjang jalan yang ditempuh saat mudik bisa membuat pemudik rentan terkena infeksi saluran pernafasan atau ISPA, terutama bila mudik dengan sepeda motor. Selain itu, padatnya arus mudik juga bisa membuat seseorang dengan mudah tertular penyakit dari orang lain lewat udara. Ketiga, sembelit. Sembelit menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh para pemudik. Ini bisa terjadi karena saat mudik terlalu lama duduk dan cenderung membatasi makan atau minum agar tidak bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya, seseorang mudah mengalami sembelit dan merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Untuk mengatasi sembelit, perlu banyak minum air putih. Selain itu, hindari kebiasaan menahan buang air kecil atau buang air besar agar sembelit tidak semakin parah. Keempat, diare. Menempuh perjalanan panjang saat mudik membuat seseorang terkadang harus membeli makanan di pinggir jalan atau sembarangan membeli camilan untuk bekal di perjalanan. Nah, pemirsa, makanan yang dibeli tersebut bisa saja sudah terkontaminasi oleh debu atau lalat, sehingga bisa menyebabkan diare. Tidak hanya itu, seseorang juga berisiko tinggi terkena diare apabila tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Masalah kesehatan terakhir ialah flu. Flu atau influenza adalah penyakit musiman yang sering muncul selama berpergian, termasuk ketika mudik. Hal ini terjadi karena daya tahan tubuh cenderung menurun selama perjalanan jauh, sehingga lebih mudah terserang flu. Selain itu, risiko terkena flu juga semakin besar bila kamu berada di dekat orang yang sedang terkena flu. Pemirsa Hidup Sehat, mudik merupakan momen yang menyenangkan dilakukan menjelang Hari Raya. Namun, di balik itu, saat dalam perjalanan mudik, kemacetan serta berlama-lama dalam posisi duduk selama perjalanan panjang menuju kampung halaman ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Sering kita mendengar berita orang-orang yang meninggal dunia saat di perjalanan mudik. Serangan jantung saat mudik adalah salah satu gangguan kesehatan yang dapat timbul tanpa disangka-sangka. Stres dalam berkendara juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik. Tak hanya itu, kelelahan dan kondisi yang kurang fit untuk melakukan perjalanan panjang juga menjadi faktor yang dapat memicu gangguan fungsi jantung. Ada baiknya kita perlu waspada ya pemirsa, agar hal tersebut bisa terhindar. Untuk lebih jelasnya, dengarkan informasi dan penjelasannya secara langsung bersama Dr. Hendra Simarmata di Studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda akan memulai perjalanan mudik Anda? Kalau begitu, tema kali ini sangat tepat untuk Anda. Kita akan membahas di Hidup Sehat kali ini yaitu waspada gangguan fungsi jantung pada saat perjalanan mudik. Bersama saya Laura Luis pemirsa. Dan tentunya saya juga tidak sendirian dong di sini. Saya sudah bersama Dr. Hendra Simarmata, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya dokter? Kabar baik. Mudik gak? Tidak, Okay. Saya jaga di rumah sakit. Siap, di sini aja berarti Iya, ya. di sini saja. Selain Dokter Hendra, saya juga sudah bersama Mbak Elok Rizky yang merupakan penyandang penyakit jantung. Ya, Selamat pagi Mbak Elok. Pagi Mbak Laura, pagi dokter. Apa kabar Mbak? Aku baik Mbak, Laura sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini ada rencana mudik? Ya kebetulan nanti siang aku akan berangkat hari ini. Kemana? Aku akan berangkat ke Madiun Mbak. Madiun, oh, cukup jauh ya. Lumayan 11 jam perjalanan. Oke. Mbak Elok ini kondisi kesehatannya gimana? Apakah fit atau ada gejala yang dirasakan? Untuk saat ini tubuhku alhamdulillah fit, cuman dengan keadaan penyakitku yang pernah aku alamin jantung itu, aku sebenarnya agak sedikit khawatir ya. Kebetulan juga ada Dokter Hendra, aku mau nanya juga nih, kan aku kan punya riwayat jantung bocor ya dok. Kira-kira nih
kelelahan itu selama saat perjalanan mudik tuh akan menjadi pemicu utama nggak sih untuk gangguan kesehatan jantung? Oke, ya, kelelahan bisa memicu gangguan fungsi jantung. Kenapa? Ada beberapa mekanisme yang menyebabkan demikian. Satu, ada peningkatan hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin. Dua hormon ini dapat meningkatkan kerja jantung, meningkatkan tekanan darah, bahkan meningkatkan irama jantung yang bisa menyebabkan gangguan irama. Dan yang paling ekstrim bisa menyebabkan gagal jantung. Berarti kelelahan ini dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung, itu fakta atau mitos, dokter? Fakta. Itu fakta. Selain itu ditambah dengan ada peningkatan dari hormon stres, kemudian kerja saraf yang berlebihan yang akhirnya memicu jantung untuk bekerja lebih keras. Selain itu memang kelelahan ini bisa menyebabkan kita untuk memilih pilihan-pilihan yang lebih buruk pada saat mudik, yaitu misalnya makanan yang cepat saji atau tinggi kolesterol, kemudian kita merokok atau dengan alkohol, sehingga ini semua secara akumulasi akan memperburuk kinerja dari jantung. Ada pemicunya begitu ya, dokter? Nah, tetapi untuk pasien-pasien dengan jantung bocor yang sudah mendapatkan terapi, umumnya jika dalam keadaan fit cukup aman untuk melakukan perjalanan. Oke, dokter, mendengar kata-kata jantung bocor ini, sebenarnya otak saya tidak mampu membayangkan jantung bocor itu seperti apa sih, dokter, sebenarnya? Ya. Mungkin boleh dijelaskan, dokter? Ya, kalau pada kasus Mbak Elok yang hadir saat ini, jantung bocor itu ada lubang di sekat jantung. Umumnya sekat jantungnya harus utuh. Cuma pada beberapa orang terdapat lubang yang masih menetap. Lubang ini idealnya akan menutup sebelum masuk usia sekolah. Cuma pada beberapa orang akan menetap. Dan tipe yang terjadi pada Mbak Elok ini. Bagian yang bocor di bagian mana, dokter? Mungkin boleh diperjelas. Terjadi di sekat jantung ini. Jadi ada darah yang bercampur, darah bersih dengan darah kotor. Sehingga nanti ini akan membebani jantung. Biasanya kalau lubangnya kecil, umumnya tidak akan terjadi gejala pada wanita pada kasus ini. Biasanya akan ada gejala di umur 30-40 tahun. Biasanya dengan gejala sesak nafas atau kaki bengkak, yaitu adalah gejala-gejala gagal jantung. Cuma dengan teknologi kedokteran sekarang, ini bisa diatasi dengan diberikan sumbat di area lubang ini, sehingga nanti tertutup. Nah, ini Mbak Elok mau mudik ini dan punya riwayat penyakit jantung. Ini persiapannya apa saja sih, Mbak? Nah, kalau untuk saat ini persiapan sudah pasti aku harus bawa obat pribadi ya yang sudah diresepkan sama dokter jantung. Dan aku itu karena perjalanannya lumayan jauh, salah satu hacks yang aku adalah aku selalu menggunakan compression socks untuk menekan bengkak pada kaki. Karena seperti tadi disebutkan sama dokter Hendra, kaki bengkak itu termasuk salah satu gejala untuk adanya masalah di jantung. Apalagi ini perjalanan jauh kan kadang kita tuh tidak terlalu banyak bergerak. Apalagi kalau kita yang perjalanan darat seperti mengendarai mobil kan cuma stay aja di belakang setir kan. Jadi kaki tuh kadang kalau nggak terlalu banyak bergerak pasti akan membengkak seperti itu. Kalau gitu berarti dokter, ini apa yang disiapkan oleh Mbak Elok ini sudah cukup, dokter? Apakah ada lagi yang perlu ditambahkan? Saya rasa sudah cukup melihat kondisinya sekarang. Intinya adalah kalau sudah mendapat terapi pada jantung yang bocor dan kondisinya fit, umumnya aman untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Cuma jika ada gejala gagal jantung seperti yang dialami oleh Mbak Elok, ada baiknya memang obat disiapkan dengan baik. Dan saran saya dilebihkan, jangan pas-pasan. Sehingga karena kalau ada emergensi nanti akan sulit untuk menemukan obat. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa di tempat yang dituju Anda sudah bisa melihat atau mengetahui ada fasilitas kesehatan yang bisa menangani kondisi Anda. Lebih baik lebih daripada kurang ya, dokter ya. Mbak Elok, mungkin masih ada yang mau ditanyakan kepada dokter, tapi disimpan dulu pertanyaannya. Biar pemirsa penasaran juga, nanti usai jeda kita bahas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Hidup Sehat TV One.